Assalamualaikum Bu Dian, gimana kabarnya nih? Sehat Pak Sahid. Pak Sahid sendiri sehat juga kan? Alhamdulillah, sehat juga Bu Dian. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau sharing apa yang saya rasakan akhir-akhir ini itu di kelas saya Bu Dian. Oh iya, silakan Pak Sahid. Apa yang mau diceritakan nih? Ada apa dengan kelasnya? Begini Bu Dian, akhir-akhir ini saya itu merasa kecewa dengan murid-murid di kelas 6 yang saya ajar karena mereka itu nampak kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, murid-murid saya yang mengerjakan tugas ya dengan baik itu hanya sekitar 50% saja Bu. Yang lain nampak asal-asalan dalam mengerjakan tugasnya. Oh, jadi menurut Pak Sahid, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Ya, saya mengharapkan solusi atau titik temu atas permasalahan saya yang saya hadapi ini, Bu. Yaitu tadi tentang bagaimana meningkatkan antusiasme murid-murid yang saya ajar di kelas, Ibu. Oh, menurut Pak Sahid, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran akhir-akhir ini, Pak? Coba bisa diceritakan bagaimana proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan? Ya, kalau saya ingat-ingat kembali ya, Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya di akhir-akhir ini kurang antusias itu mungkin adalah yang pertama, pembacaan saya sepertinya sedikit membosankan, Ibu. Terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara saja, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya itu jarang memberikan media yang menarik, Ibu, yang dapat membuat murid saya itu merespon atau berpendapat dan aktif pada pembelajaran saya, Ibu. Oh, begitu ya Pak Sahid. Kira-kira nih Pak Sahid, apa saja yang dapat membuat murid Bapak jika ingin termotivasi dan lebih antusias lagi dalam pembelajaran Bapak selanjutnya? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan suasana pembelajaran yang asik, Bu. Ya, tidak monoton, tidak membosankan, serta menciptakan ruang kelas yang menarik agar memotivasi semangat belajar murid saya, Ibu. Mengingat sudah 2 tahun ini, saya itu belum memperbarui dekorasi yang atau hiasan yang ada di kelas saya. Hanya pajangan hasil karya murid saja yang berubah-ubah, Ibu. Wah, saya sependapat dengan Pak Sahid. Memang ruang kelas yang menarik itu sangat berpengaruh ya Pak terhadap motivasi murid. Lalu menurut pendapat Pak Sahid, apalagi yang bisa membuat murid-murid Bapak itu asik, senang, dan aktif pada penyampaian materi pembelajaran Bapak? Ya, menurut saya mungkin dengan pembelajaran yang harus terpusat pada murid ya, Bu. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran itu lebih menarik lagi, Bu. Oh iya Pak, saya setuju. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, kira-kira apa penyebabnya Pak Said sehingga kurang antusias dan asal-asalan dalam mengerjakan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak, Ibu, dan berisi banyak pertanyaan mungkin tanpa saya memberikan itu sumber belajar yang beragam juga yang mengasihkan.
yang dapat memotivasi anak untuk mengerjakan tugasnya, Ibu? Oh, kalau boleh tahu nih Pak Sahid menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya ya hanya menggunakan buku teks itu yang ada di perpustakaan. Misalnya ya buku paket ataupun LKS yang disediakan di sekolah, Budian. Adakah sumber belajar selain buku teks yang Pak Sahid gunakan? Yang pertama ya Bu, yang saya pikir ya banyak Bu ya. Saya pikir itu banyak sekali ya Bu, seperti ya media online, medsos. Tapi ya maaf sekali, jarang saya gunakan Ibu untuk itu sumber belajarnya. Enggak apa-apa Pak. Nah betul sekali Pak, saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti membuat murid-murid Bapak itu akan antusias dalam pembelajaran. Jadi, iya Ibu. sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan permasalahan ini Pak Sahid? Iya Ibu. Yang pertama itu mungkin saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti ya video di YouTube ataupun TikTok dan meminta murid untuk mencari sumber belajarnya sendiri dari Google. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian ya bentuk tugasnya itu juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya Ibu. Istilahnya ya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi Ibu, sehingga murid itu tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya begitu. Ya misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, ataupun itu laporan digital Ibu. Wah, bagus sekali rencana Pak Sahid ya. Baiklah, mudah-mudahan rencana Pak Sahid ini berhasil ya Pak. Kira-kira ada hal lain lagi Pak? Mungkin saya juga itu ya Bu ya, akan selalu mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas itu yang telah disepakati ya, tentang misalnya ya tentang kedisiplinan dalam mengerjakan tugas Ibu. Oh iya betul sekali ya Pak. Memang anak-anak sekarang itu perlu untuk selalu diingatkan terus ya Pak, terutama tentang keyakinan kelas, agar mereka itu senantiasa ingat dan tidak melakukan pelanggaran kalau ada keyakinan kelas itu ya Pak. Rencananya kapan nih Pak Said mulai rencananya ini dan kira-kira dapat terlihat hasilnya setelah berapa hari nih? Ya insya Allah secepatnya Ibu ya. Kalau bisa ya, saya usahakan secepatnya. Mulai besok juga bisa sih Bu ya. Saya itu melaksanakan. Ya saya akan memulai untuk merubah itu pertama dekorasi kelas ya. Mungkin sekitar berapa ya 1 minggu Bu. Insya Allah 1 minggu agar terlihat perubahannya pada murid itu ya mungkin sekitar 1 minggu Ibu. Oh, 1 minggu ya. Terus selanjutnya komitmen apa ya terhadap rencana yang Bapak buat ini? Apa komitmennya? Ya, saya ya berkomitmen untuk selalu membuat itu Bu, rencana pembelajaran ya, yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi ya, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar Ibu. Nah, kemudian saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi.
tanpa ada unsur unsur paksaan. Nah, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid. Baiklah, wah super sekali ya Pak Sahid. Terus menurut Pak Sahid, siapa yang bisa membantu Bapak dalam melakukan rencana tersebut, Pak? Tentunya yang bisa membantu saya ya adalah rekan-rekan guru ya, yang juga mengajar di kelas saya Ibu. Misalnya ya guru PJOK, guru PAI, guru bahasa Inggris itu. Saya akan meminta rekan guru untuk selalu mengingatkan keyakinan kelas dan memberikan motivasi ya kepada murid-murid supaya mau bertanggung jawab lah terhadap segala kewajiban mereka yang ada di sekolah. Oh, bagus sekali ya Pak idenya. Bapak selalu berkolaborasi dengan rekan guru yang lain agar lebih menguatkan ya Pak. Saya sangat mendukung Pak Sahid. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan yang Bapak inginkan. Baiklah, berarti ini Pak Sahid sudah dapat solusinya ya. Saya tunggu loh kabarnya 1 minggu lagi. Semoga tercapai seperti yang direncanakan ya Pak. Ya Ibu. Terima kasih Bu Dian atas waktunya untuk sharing hari ini. Sudah mendengarkan keluh kesah saya yang panjang lebar, juga membantu mencari solusinya Ibu. Iya, sama-sama Pak Sahid. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Iya Ibu, amin. Assalamualaikum Pak Sahid. Bolehkah saya minta waktunya sebentar, Pak? Saya ingin bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi, Pak. Waalaikumsalam Bu Dian. Oh, tentu saja boleh Bu. Kebetulan pekerjaan saya juga sudah selesai Bu. Baik, terima kasih Pak. Maaf ya sudah mengganggu. Tidak mengganggu Ibu Dian. Santai saja. Ada apa nih Bu? Kelihatannya serius sekali. Iya Pak, begini belakangan ini saya resah sekali dan ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami ini Pak. Baiklah Bu Dian. Semoga saya bisa membantu Ibu pada pertemuan kali ini, sehingga Ibu bisa mendapatkan solusi atas keresahan dan permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, Bu Dian, coba ceritakan apa yang membuat Ibu resah saat ini. Coba ceritakan Ibu. Gini Pak, kemarin saya mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah terkait ketidakdisiplinan saya selama ini, Pak. Oh, ketidakdisiplinan seperti apa? Apa sampai Bu Dian kok ditegur oleh kepala sekolah? Coba Ibu jelaskan kejadiannya. Kemarin saya dipanggil ke ruang kepala sekolah, Pak. Beliau menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal kan setiap kali terlambat, saya selalu minta izin lewat WA, Pak. Oh, memangnya menurut Bu Dian, apa yang membuat Ibu sering datang terlambat? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan loh, Pak. Anak saya sekarang sudah masuk TK. Sehingga saya harus menyiapkan segala keperluan anak saya dan mengantarkannya ke sekolah terlebih dahulu, Pak.
Oh, begitu masalahnya. Menurut Budian, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah sampaikan atau tidak? Saya sadar sebenarnya kok Pak, kalau saya melanggar kedisiplinan Pak. Karena saya sering terlambat, walaupun saya sudah izin lewat WA. Betul sekali, Budian. Kalau datangnya terlambat atau entah sekali, 2 kali, ya itu mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi ya kalau sudah setiap hari, pasti beliau mungkin ya itu harus memperhatikan setiap semua warga sekolahnya, Ibu. Apabila ada yang salah, ya memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid. Lalu apa yang menjadi keresahan Budian? Iya betul sekali Pak Said. Saya merasa saya memang merasa kurang disiplin. Yang menjadi keresahan saya, ya saya merasa tidak enak aja pada kepala sekolah karena saya sedikit kurang menerima ketika ditegur oleh beliau. Karena saya punya alasan kenapa saya melakukan seperti itu loh Pak. Oh, begitu ya. Berarti karena Budian kurang disiplin, akibat sering datang terlambat, jadi Ibu ditegur oleh kepala sekolah, dan Ibu Dian resah sebab teguran kepala sekolah kan kurang diterima tadi ya, dengan karena ada alasan dibalik keterlambatan tersebut. Jadi menurut Budian bagaimana dengan sikap Ibu seperti itu? Saya sadar Pak kalau saya yang lakukan ini salah. Saya seharusnya menerima semuanya ya Pak ya. Tetapi kemarin saya terbawa emosi sehingga saya bingung dengan apa yang harus saya lakukan Pak. Kalau begitu ya kira-kira apa yang Budian lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan ya Budian tadi? Rencana saya ya Pak, saya akan meminta maaf kepada Bapak Kepala Sekolah atas kesalahan saya dan agar tidak ada kecanggungan antara saya dan beliau Pak. Lalu bagaimana Budian akan memperbaiki masalah kedisiplinan Ibu? Nah, justru itu Pak Sahid, saya juga bingung bagaimana ya saya bisa disiplin tanpa mengabaikan anak saya. Menurut Budian, apa kekuatan yang Ibu Dian miliki ya untuk mengatasi keduanya tadi? Itu apa? Saya sebetulnya sudah terbiasa bangun pagi sih Pak Sahid, dan saya juga memiliki kakak. Anaknya juga kebetulan bersekolah di TK yang sama dengan anak saya. Saya bisa menitipkan anak saya pada kakak saya, Pak. Ya, sangat bagus, Bu. Solusi yang akan dilakukan Budian sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah Budian tadi yang hadapi tadi. Namun, saya mempunyai saran ya Bu, itu Budian itu jangan lupalah ya memberikan entah itu apresiasi untuk kakak Budian, entah itu berupa barang atau materi semampu Budian yang ya itu ya semampu Budian untuk apa saja lah boleh, terserah Budian ya untuk kakaknya tadi. Ya Pak Sahid, betul sih. Saya juga memikirkan tentang hal itu. Syukurlah sekarang saya merasa lega Pak, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Agak khawatir sih Pak, takutnya salah langkah. Syukurlah Budian sudah
sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah ya Pak, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok. Dan masalah kedisiplinan ke depannya saya akan lebih awal lagi datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya akan bicara dengan kakak saya dulu ya Pak, masalah anak saya yang nanti akan saya titipkan dengan kakak saya saat berangkat ke sekolah. Itu ide yang bagus sekali, Bu Dian. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat akhirnya dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang ya, tanpa dihantui rasa resah lagi gitu. Amin. Terima kasih Pak Syahid untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega Pak. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid kita ya Pak. Amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Dian. Terima kasih ya Pak Syahid. Terima kasih. Sama-sama Bu Dian.